kalau orang kan mungkin akan mikirnya wah ini pasti langsung lagunya tuh direct buat yang itu kali ya gitu kan, spesifik ngomongin orang misal gitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya lagu ini tuh memang rangkaian dari semua rasa sakit yang mungkin kita sebagai manusia pernah alami. Cuman kadang saat itu kenapa ya aku tuh merasa aku tuh padahal udah sembuh loh dari luka yang kemarin, tapi aku ketemu orang baru ternyata kok membuat luka yang sama. Selamat siang semuanya, ketemu di Indo Banget bareng sama Tommy Hernama. Dan sekarang gak sendirian karena di studio sudah ada Sabrina Leano. Halo Sabrina, apa kabar Sabrina? Halo baik Kak, gimana kabarnya? Kita pernah ketemu kemarin pas lagi mau malam final. Iya, mau malam final sama Fajar waktu itu berdua. Benar. Sekarang udah jadi penyanyi beneran sebenarnya. Aduh, alhamdulillah akhirnya lulus. Lulus kan ya? Akhirnya lulus dan membawa ini nggak tahu sih ini beban atau enggak ya. Cuman yang namanya jadi juara tuh kan pasti ada perasaan yang berbeda gitu. Iya, menurut lo gimana? Awalnya pas diumumin juara kan pasti senang banget karena kan ini perjuangan itu bukan cuma 6 bulan selama live ya, tapi kan sebenarnya ikut idol itu kalau di run ke belakang berarti 1 tahun. Jadi 6 bulan sebelum live dan 6 bulan setelah live gitu kan. Jadi cukup panjang untuk perjalanan idol. Nah pas diumumin jadi juara tuh super seneng banget, tapi setelah itu ternyata wah ini ternyata pressure baru ya. Kirain tuh didukung orang dan jadi juara tuh akan wah gitu. Tapi ternyata banyak juga akhirnya mungkin ada beberapa orang yang kayak ini nggak layak lah, atau ini nggak inilah, atau nggak inilah, atau winner inilah. Jadi wah, yang tadinya pas selama idol aku kayak banyak pendukungnya, tiba-tiba pas udah lulus tuh kok ini jadi rame, ada apa ya gitu, kayak wah salahnya di mana ya gitu. Jadi banyak culture shock yang kayak gitu. Culture shock sih, benar banyak sih. Banget. Banyak hal-hal yang berbeda, dan satu lagi itu tadi yang namanya tanggung jawab ya. Iya benar. Lu ngerasa ada ini kayak kalau karena apa ya, bukan mental sih, juara tuh lebih ke gue menyebutnya apa sih? Sorry, cap gitu loh. Lo dicap juara. Nah, kalau nyanyi berarti harus perfect. Nah itu juga. Iya, apalagi aku kan pas ikut Indonesian Idol itu kan brandingannya aku dibilang pernah juara internasional waktu itu. Jadi itu tuh cukup memberikan pressure yang berat buat Sabrina karena kayaknya setiap kali aku perform harus maksimal, harus paling wah gitu. Harus ngasih sesuatu. Iya, harus ada sesuatu. Sementara kan aku ya manusia biasa juga ya. Kadang juga nyanyinya nggak selalu bagus, nyanyinya nggak selalu ada kreativitas yang aku pikirkan gitu kan. Tapi itu karena labeling itu akhirnya aku dituntut untuk kayak gitu. Nah sekarang udah jadi juara idol, misalkan aku ngeluarin single kayak dituntut harus lebih gimana, kayak itu sih. Cap juara ini ternyata memang itu sesuatu yang aku dulu wish for, tapi sekarang aku harus berusaha berdamai dan wise gimana caranya menghadapi posisi sekarang sih. Benar. Tadi ngomongin soal single Sobat RD ya. Jadi sekarang ini Sabrina membawa kabar baik bahwa single paling baru berjudul Sembuh Kembali. Setelah yang 2 sebelumnya ada Tahtaku, pendampingmu dan juga Tak Akan Terganti. Aduh, itu lagu paling legend sebenarnya. Parah sih. Tak Akan Terganti itu. Tak Akan Terganti itu dulu masih zaman-zaman lomba-lomba sekolah tuh. Dea Mirella awalnya. Iya kan? Aku dengernya yang versi Kamarcel. Oh iya sih, iya. Udah era Gen Z itu saya dengernya yang itu kan. Karena aku ngefans banget sama Kamarcel Siahaan. Terus ada momen lomba-lomba, biasanya lagu itu aku bawain buat lomba. Terus makanya kayak alhamdulillah banget pas dikasih, lah ini mah lagu yang biasa aku buat lomba malah sekarang jadi single aku. Yes, wah itu keren. keren. Aduh, dan sekarang kita mau ngomongin Sembuh Kembali. Yes. Apakah Sembuh Kembali ini sebuah statement atau pernyataan dari lo bahwa kan kemarin tuh sempat setelah juara itu kan banyak sekali hantaman ya. Iya, banyak banget. Kita ngeliat tuh di media sosial, netizen tuh ya jujur jahat sih sebenarnya. Kadang tuh kayak ya lo nggak berhak lah buat ngejudge orang dengan sebrutal itu kadang-kadang gitu kan. Aku pikirnya karena pas lulus kirain tuh bakal yang senang, sukacita gitu ya, bahagia semua orang. Ternyata ya qadarullah ya, ternyata pas lulus malah banyak isu-isu yang hantaman gitu ya. Nah, si Sembuh Kembali ini statement yang kayak gimana sebenarnya? Sebenarnya Sembuh Kembali ini memang lagu yang aku buat selama aku karantina idol kemarin.
kemarin. Jadi, tapi kalau kemarin tuh aku bikinnya memang masih abstrak, lirik-lirik abstrak yang aku tulis kira-kira apa yang aku rasain hari ini aku tulis, karena kan kita selama idol kan nggak bisa main handphone gitu ya. Jadinya kalau misalkan aku ada feeling sad atau apapun itu aku tulis di buku, dan kemudian setelah lulus idol aku bawalah tulisan-tulisan itu ke Kak Barsena Bestandi untuk dia sempurnakan saat itu. Wah. Barsena ini bukan main-main sih. Iya kan, dia bahaya kan, ini. dia emang udah master di bidangnya ya. Jadi kayak aku berada di tangan yang tepat saat itu ya. Terus pas udah ketemu Kak Barsena, kita workshop bareng. Terus akhirnya memang kalau orang kan mungkin akan mikirnya wah ini pasti langsung lagunya tuh direct buat yang itu kali ya, gitu kan, spesifik ngomongin orang misal gitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya lagu ini tuh memang rangkaian dari semua rasa sakit yang mungkin kita sebagai manusia pernah alami. Cuman kadang saat itu kenapa ya aku tuh merasa aku tuh padahal udah sembuh loh dari luka yang kemarin, tapi aku ketemu orang baru ternyata aku membuat luka yang sama. Ternyata aku udah sembuh lagi, aku udah sehat, nanti aku ketemu orang baru lagi ternyata aku sakit lagi. Jadi kayak sebuah pattern yang sebenarnya dari lagu ini aku pengennya semoga ke depan aku nggak perlu sembuh lagi dari sakit dalam jenis apapun. Wow. Gitu. Iya. Jadi udah kelar gitu ya. Udah kelar. Rasa sebenarnya. sakitnya harusnya kelar. Iya. Tapi kalau kita ketemu orang yang dengan tipe yang sama, mungkin akan sakit lagi. Iya, sakit lagi. Tapi harusnya tuh pinter kan sih. Maksudnya kayak memang namanya sakit tuh kan kita nggak akan bisa hindari selama kita ketemu selama hidup ya. Berhubungan dengan manusia lainnya tuh pasti ada aja gitu. Cuman maksudnya aku berharap tuh aku bisa lebih peka kali ya. Kalau misalkan ini sesuatu yang kayaknya kalau aku terusin akan sama nih gitu. Harusnya jadi pandai memilih. Nah, tapi kan Sabrina selama ini kan emang nyebur baik. Enggak milih-milih. nyebur aja. Iya sih. Oke. Wah, seru banget nih ngobrol sama Sabrina atau Bina. Dan buat teman-teman yang lagi dengerin, teman-teman berbinar. Yes. Asik. Bagus loh namanya berbinar tuh ya. Lucu kan? Lucu banget. Waktu itu aku mau bikinnya kayak namanya apa ya, Inggris itu kayak Sabrinations gitu. Iya. Sabrina apa gitu kan. Tapi kayaknya enggak usah deh, berbinar gitu. Berbinar ya. Bagus sih. Tapi lu pernah enggak ngerasa bosen denger suara lu sendiri? Gak pernah soalnya Kak. Iya, jadi aku gak pernah ngedengerin suara aku emang. Kan lagi perform gitu? Enggak, makanya aku tuh kalau nyanyi itu tipe yang susah pakai ear kan. Nggak pakai ear. Jadi biasanya kalau manajer aku tuh suruh kayak ayo beli ear yang bagus biar proper lah kayak jadi penyanyi beneran gitu ya kan. Tapi kalau aku tuh nyanyi justru kalau dengerin suara aku keganggu. Jadi mendingan kayak suara apa tuh vibe-nya, stage-nya. Iya. Makanya kalau misalkan denger aku preview single aku juga, paling aku denger sekali 2 kali, menurut aku udah cocok udah, so aku kayak gak denger lagi. Soalnya kayak aku ngedenger suara aku kayak aneh gitu. Karena banyak yang memuji loh ini. Nih, kita coba cek ya di YouTube-nya RDI. Suaranya renyah banget katanya Bina. Kaleng kerupuk. Candu suaranya. Tuh ada yang bilang lagi nih Francisca katanya candu suaranya. Oh, Francisca. Jadi teman-teman berbinar nih banyak ya ternyata yang gabung di YouTube. Sekarang udah hampir 150 orang yang live. Wow. Tadi 200 Mas. Oh, tadi 200. Ya. Thank you berbinar udah join. Terima kasih ya. Keren.